Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit. Sampai berjumpa lagi sahabat Jauh di channel pengaritan ya. Kita lagi panen gamal nih ya. Untuk pakan pada pagi hari ini lor. Ini konten khusus ngarit saja ya lor ya. Karena saya belum ada tema, saya itu pinginnya juga ngonten ini lor tentang jenis-jenis gamal. Tapi mungkin di video berikutnya lor, karena gamal itu ada 3 jenis ya lor. Nah jadi 3 jenis ini berbeda-beda dan juga tingkat kesukaannya beda, habis itu tumbuhnya juga beda juga ya lor, karena untuk masing-masing gamal ini punya perform yang berbeda, habis itu ketahanan terhadap penyakit juga beda. Nah ini sebenarnya menarik, cuman perlu waktu yang panjang ya lor untuk mereviewnya, karena kita juga perlu bahannya. Sebenarnya kita punya ini kayaknya loh, di semua area ini ada, cuma di sini cenderung yang daun lebar ya lur. Untuk yang daun kecil-kecil itu masih harus cari dulu, jadi karena waktu kita terbatas jadi nggak sempat. Jadi kita ngontennya hari ini ya ngarit aja lah ya lur. Yes, monggo disaksikan aja, nggak apa-apa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini sambil cerita aja ya lur. Jadi kalau ngeramban itu ya kayak gini lah lur ya. Sebenarnya kita ngarit kalau sudah ada HPT itu nggak lama lur, sebentar saja ya. Apalagi aritnya tajam lur. Kebetulan arit yang tajam saya patah nih lur, jadi saya pakai yang seadanya saja, yang penting cukup. Jadi untuk meramban kambing 30 ekor ini cukup 3 ikat saja lur, untuk 1 kali makan. Tapi ya sore nanti kita kasih fermentasi saja, jadi kombinasi lah lur ya, jadi antara si fermentasi dan hijauan, karena memang ya kombinasi ini perlu juga ketika sewaktu-waktu kita itu hujan lur. Kalau hujan itu wah sudah kondisinya kita nggak bisa apa-apa ini, jadi merambannya kita tunda. Terus juga ada pertanyaan mungkin dari teman-teman, kenapa kok nggak di silase saja? Pertanyaannya cukup bagus, 100 buat saya sendiri lur, karena saya yang bertanya. Ya, terkadang ada kondisi di mana kita lebih mudah untuk melakukan panen secara langsung ya lur, karena kita melakukannya secara bertahap dan itu kita lakukan terus menerus. Oke, kita ganti posisi lagi lur. Titik selanjutnya lur. Jadi ini kadang satu pohon bisa sampai 1 tumpuk ya lur. Ini kondisi pohonnya udah tinggi juga, jadi nanti kita merencanakan, jadi rencana tahun depan ini sudah kita remajakan lur. Maksudnya gimana, ini kita potong menggunakan sinso ya lur, biar lebih cepat. Itu dengan ketinggian 50 cm dari tanah lur ya. Jadi ini habis ini ya, cabang-cabang di atasnya habis kita potongin dengan tujuan ya untuk performa ya lur. Jadi kita remajakan lagi. Sebenarnya yang bagus seandainya ini daratan yang bisa dimasuki alat traktor ya lur. Nah setelah kita potong 50 cm itu kita putus akar menggunakan traktor ya lur, di tengah-tengah sini. Namun tidak memungkinkan untuk traktornya masuk ke sini lur. Nah sehingga kita cukup remajakan potong saja. Nah itu sejauh ini yang saya ketahui untuk peremajaan pohon gamal ini lur.
Mungkin ya kalau kita punya HPT di tanah yang datar, ini datar juga, maksudnya tidak berlumpur. Kalau ini kan daerahnya rawa lur asalnya, tapi ini udah jadi daratan rawa. Lihat saja ya lur, untuk meramban di sini nggak perlu, kalau dimaksimalkan paling ya kalau disantaikan itu ya anggapannya 30 menit lah lur ya. Jadi baru ini saya ngeramban sambil ngomong lur, jadi terbagi konsentrasinya. Biasanya tebas-tebas aja ini lur, sambil ini sebenarnya ya menghilangkan kesunyian ini lur. Nah ini ada rawitan juga, kambing suka lur. Jadi tidak hanya rawitan itu, kalau di sini orang nyebutnya rawitan itu tanaman yang merambat lur. Jenis kacang-kacangan juga, legum, dan itu disukai kambing. Masih kelihatan enggak ya? Hop. Kalau di sini pohonnya banyak ya lur. Kalau 4.000 jatah udah kita tersedia pohon gamal ini lur ya. 4.000 pohon, dan itu bisa dimaksimalkan untuk ternak kita dalam satu siklus mungkin ya lur. Ditambah dengan daun singkong di lahan. Daun singkong saya juga tanam ya lur ya, untuk hiburan lah lur ya, hobi kok ngarit ya lur. Ini yang penting dapat cuan. Kalau anak kambing lahiran, nah itu rasanya bahagia ya lur. Kita tancap lagi lur. Ini sebenarnya nontonnya agak susah-susah gampang lur, karena posisi kameranya ini lur taruh di posisi kayak gini, batang gamal. Kalau nggak gitu ya kita nggak bawa tripod juga lur, soalnya udah nggak ada. Dan juga kalau ngeramban bawa tripod ya agak gimana, rumit mungkin ya. Nah kita udah hampir dapat 2 buntel lur, tinggal 1 ikat lagi ya, kita finish untuk merambannya. Oke, nanti kita konten ngasihkan pakan aja ya lur ya. Nah, ngasihkan pakan gamal ini ke ternak kita gimana, oke aja lah. Kita bikin tumpukan baru, jadi saya ngaritnya itu 4 tumpuk ya lur. 4 tumpuk itu saya buat 1 ikat, jadi untuk 1 kandang nanti itu 1 ikat. Di situ kan ada 3 kandang lur, jadi ya kita buat jadi 3 ikat, dan nanti kita angkut pakai roda 2. Oke, jadi sini yang masih agak sulit akses jalan ya lur, kita belum buatkan untuk jalannya. Jadi kalau sudah siap kita bikin jalannya lur.
Jadi ini kalau gamal yang ada di sini nih lur, untuk kambing itu yang jenis ini, kalau ini sangat disukai nih lur. Nih, daun kecil ya, daun kecil ini sangat disukai. Kalau daun lebar itu kurang lur ya, jadi dia cenderung batangnya dulu yang dimakan lur. Untuk daunnya dia responnya agak lambat, jadi dia lebih utama ke batangnya. Dan memang untuk perkembangan batang dari gaman daun lebar ini lur sangat bagus. Performnya itu tidak ada turun ya lur, beda dengan gamal daun kecil. Gas terus pokoknya, cepet aja. Tertutup ya lor, karena posisinya tinggi. Tumpukan kedua, nah kita perlu satu ikat laja lagi lor. Mungkin teman-teman lihat kita agak gimana gitu ya, tebangnya kok miring seperti itu. Jadi gini lor, ada yang perlu kita tekankan juga. Cek, kita ubah posisi. Oh iya, ada beberapa hal lor yang perlu saya tekankan. Jadi ini juga penting, karena saya menganggap ini pendapat atau opini pribadi ya lor. Nah, jadi tukang ngarit itu juga seorang profesional ya lor, karena dia memiliki beberapa tahap atau kriteria lor. Karena nggak sembarang orang bisa ngarit ya lor. Kenapa? Kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah ketajaman arit ini lor. Jadi ketajaman arit itu seorang tukang ngarit juga mereka memperhatikan, karena itu juga akan membantu dia bagaimana mengendalikan alat itu menjadi efektif dan efisien lor. Karena dengan ketajaman itu dapat menghasilkan hasil yang maksimal, dan juga beberapa hal yang tidak dimungkinkan seperti tenaga kerja, jadi itu jadi efektif. Yang kedua lor, gaya manen itu juga menjadi sorotan kita, karena itu juga menjadi hal dimana benda yang kita panen dengan arit yang tajam itu akan menjadi tidak terluka yang sangat buruk lor. Jadi dia menjaga performnya dengan arit tajam. Kalau jenis gamal ini dia tidak akan pecah ya lor, dan dibantu dengan teknik dari bawah ke atas. Nah itu menjadikan gamal itu pulih dengan cepat dan tidak perlu dia melakukan pemulihan terhadap batang yang rusak lor. Dia maksimal untuk pertumbuhan tunasnya ya. Dan kalau kita ngaritnya sembarangan lor, bukan dari bawah, dari atas, kalau aritnya tajam kemungkinan 50-50 untuk kerusakan pada gamal ya lor. Tapi kalau aritnya tumpul otomatis gamal jadi rusak. Nah itu lor.
Ini lur, sedikit lagi. Nah, kecepatan ini juga dipengaruhi dari ketajaman arit dan keahlian kita dalam memanen. Kalau bukan yang profesional lur, ya jangankan manen 3 bongkok, 1 ikat aja mungkin ya lama sekali ya lur. Hanya diperlukan tenaga yang ahli dan profesional. Pejuang ketahanan pangan lur. Bukan hanya sekedar menikmati, tapi juga kita melakukan produksi. Nah lur, jadi hebatlah mereka para petani-petani yang melakukan produksi ya. Kalau menghabiskan itu mudah lur, tapi untuk menumbuhkan atau menimbulkan produk itu tidak mudah lur, perlu proses panjang. Oke, kita selesai lur. Nih last tinggal sedikit, yes, cep cep. Wah, finishing yang tidak baik. Oke, beres, cukup lama